Kali ini gue bersama temen gue Dani, teman kuliah. Betul. Yang sedikit introduce nih ya, teman Boleh, kuliah yang dulu pernah dapat nilai 9 dari 100. Oh iya, betul. Tapi 9 dari 100 inget kan lu ya? 9, Iya kan? Yang Betul. pada saat itu lu shock banget lu dapat nilai 9. Betul. Tapi sekarang udah jadi co-founder dan direktur di aplikasi Kelasku Startup. Yes. Thank you Dan. Siap. Oke. Nah, gue lu pernah cerita lah tentang gimana awal mula lu akhirnya sampai bikin Kelasku nih. Ya. Jadi salah satu jadi co-founder lah Iya. untuk aplikasi Kelasku ini. Nah, Oke. bagaimana lu akhirnya bisa sampai situ? Kita seumuran nih, tapi lu udah jadi co-founder nih. Oke. Singkatnya mungkin karena keinginan ya, Ken ya. Kan dulu gue berangkat dari junior programmer, Oke. bukan apa-apa. Terus karena punya keinginan buat bikin, dulu sih bilangnya gue mau bikin bisnis sih. Bos gue kebetulan mungkin punya visi yang sama ya. Akhirnya dipercaya untuk bikin startup ini deh, Ken. Oh, jadi ini bos pertama bareng lah. Ini mungkin dari kantor kedua gue. Oke. Iya. Oke. Jadi berarti ada topangan juga dari. Betul, ya. Ada privilege. Ada privilege lah. Iya. Tapi dari karena lu udah membangun kepercayaan sama bos lu Iya. di awal. Yes. Berarti masih kantor yang sama dengan Masih. bekerja sama atasan lu sekarang jadi partner. Bisa dibilang begitu. Bisa bilang begitu. Iya. Dari karyawan jadi partner sekarang. Betul. I see. Betul. Gitu. Tapi jelasin deh, aplikasi lu itu sih tentang apa sih? Kelasku itu. Oke, aplikasi ini sebetulnya mungkin bilangnya kayak aplikasi untuk, gue mau bilang manajemen sekolah sih enggak ya, tapi membantu operasional sekolah ya, Hen ya. Oke. Jadi kayak kan sekolah-sekolah itu kan banyak punya trouble di, mungkin tadi kita sempat ngobrol lah sebelum tag video soal Iya. pain point ya, Hen. Iya, pain point Jadi administrasi. sekolah-sekolah ini kan punya banyak pain point di bidang administrasi. Dari sisi parent juga kadang-kadang punya pain point sendiri sebagai customer sekolah ya. Iya. Dia kan butuh buat, dia tuh mau lihat nih anaknya ngapain sih segala macam gitu. Nah, kita hadir di sana ya. Oke. Kita hadir di sana untuk menjawab masalah itu. Contoh misalnya yang masalah administrasi misalnya. Oke. Ketika sekolah mau bikin invoice udah nggak ada tuh yang namanya manual pembayaran. Kan kadang-kadang bisa ada fraud segala macam. Oke. Sehingga aplikasi kelas itu ada untuk menghandle urusan itu. Oke. Jadi ya udah sekolahnya tinggal gampang publish tagihan, parent tinggal bayar. Terus di lain sisi, dari sisi parent, benefitnya ya itu mereka bisa tahu anaknya lagi ngapain sih sekarang gitu kan. Kadang-kadang yang kita ngobrolin juga nih, anak-anak misalnya si parent lagi kerja gitu, terus dapat notif dari sekolah, cetung anak anda sedang makan gitu, anak gue lagi makan nih. Gitu. Ada fotonya? Ada Foto fotonya, atau video? ada videonya gitu kan, happy ya mereka ya. Iya. Gitu. Oh, oke. Kurang lebih gitu. Jadi sekolah-sekolah preschool sama Sekarang sih daycare, preschool. daycare preschool jadi 4.0 guys. Iya, mesti inilah. Udah maju ke 4.0 ya. Iya. Nah, lu kan berkaitan sama edukasi nih. Oke. Nah, sekarang gua pengen ngobrol sama lu tentang AI. Yes. Lu kan juga programmer. Yes. Biasa yang gua undang itu bukan programmer, Bro. Karena programmer itu yang podcast yang gue buat itu, gue lebih mengajak orang-orang yang bukan programmer. Kenapa? Karena gue tuh pengen nolong teman-teman kuliah, adik-adik kita nih yang sekarang kuliah, untuk tahu sebenarnya di dunia IT itu, karirnya itu bukan hanya di programmer, gitu. Ada DevOps, ada kemarin gue ada UI UX, ada project manager, ada sysadmin, ada security, dan banyak banget lah sebenarnya di dunia IT gitu kan, bukan hanya programmer. Nah, tapi sekarang lu programmer. Nah, yang gue pengen nanya nih ya tentang edukasi programmer dan zaman sekarang, AI. Dulu kita kuliah, kita kuliah IT itu membangun critical thinking, analisa, logic, ya kan ya? Fundamental banget lah tentang IT, gitu. Kita belum ada zaman AI. Betul. Sehingga kalau apa-apa tuh trouble dipakai trial and error kan? Itu sendiri. Trial and error kan? Overflow, Nah, Stack Overflow. Kita katanya dibilang angkatan Stack Overflow. Angkatan Stack Overflow. Nah, tapi sekarang kan AI nih udah bisa dipakai di mana-mana. Di kuliah juga sah-sah aja sekarang pakai AI. Memang AI ini agak abu-abu nih. Nggak kita pakai ketika ketinggalan, kita pakai ada hal negatif
kalau pemakaiannya itu salah. Iya kan? Ketika pemakaian salah itu ada hal negatif yang gue tangkep. Hal negatif salah satunya adalah berkurangnya analisa dan critical thinking. Menerjemahkan requirement, kebutuhan aplikasi menjadi suatu program logik. Secara logika itu berjalan gimana? Kenapa? Karena sekarang kalau misalnya lu terima, gue pengen dong bikin aplikasi untuk data gudang misalnya gitu ya. Ya udah sekarang lu nggak perlu logical critical thinking, ketik tuh. Gue pengen bikin aplikasi gudang, bla 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 dengan pengen bisa input, output dan yang lain-lain gitu kan. Akhirnya critical thinking itu hilang tuh. Nah, menurut lu ini kondisinya gimana nih? Sebenarnya berbahaya atau enggak sebenarnya, atau menurut lu baiknya gimana sih penggunaan IT di anak-anak mahasiswa? AI. Ini agak ini ya. Ini karena di video ini kan, jadi takutnya pro dan kontra gitu. Tapi menurut ya pasti pro dan kontra sih. Iya. Tapi tetap menurut gue sih kan pasti ditonton ya sama anak-anak kuliah yang nantinya bakal masuk ke dunia kerja ya. Iya. Pesan dari kita sih sebagai anak-anak old school gitu ya. So, bisa dibilang old school. Old school. Kan zaman kita kan masih beli buku kan. Iya benar, kita disuruh beli buku, fotokopi. Buku algoritma tuh masih ada kan di rumah. Masih ada gue juga. Kan sekarang kan nggak perlu, mana ada, lu tinggal ngoding aja, tinggal minta AI, dapet tuh semuanya. Betul. Menurut gue yang penting kalian tetap mesti ada basic sih, fundamental tuh segalanya. Gue mungkin pinjem contohnya dari, ini nyebut YouTube lain boleh nih? Boleh. Dari si programmer Unpas ya. Oke. Pak Sadika Gali ya. Pak Sadika Gali. Barangkali bapaknya nonton nih. Saya pinjem ya Pak ya. Jadi kalau ini mudah-mudahan nggak salah nih. Contoh dari dia gini. Itu AI itu ibarat kata kayak lu nge-gym nih. Lu tau bench press gak? Ya lu ngangkat besi buat latihan dada gitu. Oke. Itu kayak ibarat kata fundamental itu kayak gini. Lu latihan bench press kan gak mungkin lu baru mulai nge-gym lu langsung angkat 60 kilo misalnya. Lu pasti mulai dari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Itu fundamental dibangun tuh. Nah AI itu kayak booster. Jadi waktu lu lagi nge-gym ada boosternya nih. Jadi lu bisa angkat 100 kilo langsung. Karena booster. Tapi lu kalau nggak ada barang AI ini, lu nggak bisa ngangkat itu si 100 kilo itu. Itu betapa pentingnya suatu fundamental. Makanya, nah menurut gua sih AI itu apa tadi pertanyaannya? Gimana lu di dunia AI ini buat anak-anak IT nih ya? Iya. Paling aman lah dia cara pakai AI gimana? Karena kalau nggak pakai AI ketinggalan. Kalau pakai AI, yang tadi resiko negatifnya tuh AI itu sangat membawa kita untuk dimanjakan. Iya, karena terlalu instan ya. Terlalu instan. Kalau menurut gua pribadi sih, ini pendapat gua aja ya, ini. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan gua nih, lu tetap mesti belajar fundamentalnya lah. Jangan terlalu gini. Contohnya paling gampang gini untuk lu melatih skill fundamental lu. Setiap kali lu nge-prompt, lu lihat hasilnya kan. Iya. Itu lu kayak kata lu mesti critical thinking kayak ini buat apa sih? Mungkin lu nggak usah di awal, lu mungkin kayak lu dapet code-nya nih, terus lu coba ke code lu dan ternyata working. Setelah working lu baru cek, jangan langsung terima jadi. Cek lu nih ini kenapa, gimana alurnya segala macem. Ya sana kan harusnya otomatis terbangun nih kayak ini gini ternyata dia bisa working gara-gara ini kayak gitu. Karena kadang-kadang gue lupa nih siapa yang ngomong ya. Mungkin Pak Sadika Gali juga ya. Ketika code itu lu taruh ke project lu, code itu sepenuhnya milik lu. Jadi apapun yang terjadi sama code itu, ya lu yang bertanggung jawab. Kayak gitu. Makanya menurutku sih penting untuk lu harus memahami fundamentalnya. Tetap punya fundamental ya. Iya, karena kayaknya nggak semua code bisa di-solve sama AI juga deh. Gue pakai AI. Gue kan pakai AI ya. Anak-anak gue juga pada pakai AI. Apalagi startup ya, bikin aplikasi segala macam, kadang-kadang ada 1-2 kasus yang nggak pernah bisa di-solve sama AI. Lu mesti punya logic lu sendiri kayak, kenapa nggak bisa working ya? Ternyata lu mesti ngelakuin ini. Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang AI belum tentu bisa solve. Karena kompleks juga kan. Itu. Terus sekali lagi, balik lagi ke critical thinking. Lu kan tadi ada mention ya, kayak lu mau bikin aplikasi,
katakanlah stok toko, lu jangan cuma kayak gue mau bikin aplikasi stok toko segala macam gini-gini, terus enter, tapi kasih requirement-nya. Oke. Jadi biasakan kasih requirement gitu loh. Oh ini kayaknya jadi mengarahnya ke PM nih. Ke PM. Project manager. Project manager. Jadi kayak lu anggap AI lu mungkin ini bahasa kasarnya AI itu babu lu deh gitu, ibarat kata gitu lah. Gue pengen bikin gini sedetail mungkin. Karena AI itu kan juga bukan orang ya, dia nggak ngerti apa mau lu. Dia ngerti kan cuma yang lu tulis. Yang lu tulis, yang lu perintahkan, dan itu yang akan dibikin. Kalau nggak lengkap ya, lu akan dapet yang nggak lengkap juga. Gitu. Iya sih, dulu gitu sih. Tapi memang sekarang kayaknya kalau gara-gara IT ya, gara-gara AI, kayaknya orang-orang sekarang jadi project manager ya. Iya, ya kayak secara nggak langsung jadi project manager. Iya, cuman ngasih requirement aja. Ngasih requirement, tapi gitu. Iya. Cuman sekarang kan gue concernnya gini sih, Dan. Anak-anak kuliah IT, masih banyak nih orang-orang yang kuliah IT. Kalau zaman kita dulu ya, kuliah IT itu masih hal yang sangat mewah banget lah. Iya kan? Zaman kita zaman startup lagi. Yes. Unicorn apa segala itu keren banget lah gitu kan ya. Nilainya tinggi. Gitu ya, nilainya tinggi. Tapi sekarang karena ada AI, gua rasa programmer ini nilainya bisa jadi turun gitu loh. Kenapa? Karena gini. Untuk menyelesaikan masalah yang rumit sekarang, gua nggak perlu anak kuliah IT yang sangat jago programming. Kalau dulu kan benchmark gitu, cari orang yang jago banget programming, yang jago banget bikin coding, gitu kan. Kalau sekarang, yang jago menulis prompt, jago prompting, gitu. Sehingga gue ngeliat kayaknya programmer nih, kedepannya nih, turun, down harganya. Terus anak-anak IT ini sekarang gimana nih posisinya? Kalau mereka sebenarnya masih ada harapan nggak sih kalau mereka masih mau jadi programmer gitu? Buat gue masih sih, karena balik lagi kadang ada beberapa kasus tuh AI nggak bisa solve. Contoh, gini, kadang-kadang ada beberapa kasus yang lu baru tahu, kan nggak mungkin nih, misalnya nggak working, terus lu minta AI lu cuma bilang gini nge-prompt, ini nggak working, gue mau hasilnya begini tapi ini dapetnya begitu returnnya. Kadang dia cuma ngeceknya mungkin nggak terlalu basic ya si AI-nya. Kadang-kadang ada satu kasus lu ketemu gini, lu yang nemuin sendiri, ternyata masalahnya begini. Cuma kebetulan lu mungkin nggak ngerti cara solve-nya, tapi lu tahu ini nih kenapa. Sehingga lu tinggal minta si AI-nya, lu tinggal nge-prompt gini. Ini nih setelah saya cek ternyata masalahnya di sini, tolong betulkan. Atau tolong coba analisa apakah betul, jika betul tolong betulkan atau enhance code-nya. Jadi menurut gue pribadi sih kayaknya tetap mungkin bukan ancaman juga sih, yang penting ya jangan terlalu khawatir kali ya. Jangan terlalu khawatir juga sih, as long as yang tadi dibilang sama lu Hen, selama lu punya critical thinking, lu jangan terima jadi apapun plek lu taruh, lu aman sih. Lu aman sih. Iya, bener sih. Kayaknya lu juga gitu. Harusnya kan lu nge-prompt kan nggak mungkin plek betul, langsung lu pakai. Critical thinking memang. Iya. Jadi memang kalau IT itu kan terkenalnya orang yang logik ya. Iya kan? Iya. Logik dalam akhirnya dia menerjemahkan suatu kebutuhan ke dalam bahasa pemrograman yang dibuat logiknya, yang istilahnya kalau sekarang tuh programmer itu kan ada if else, for, while, looping gitu kan ya. Basicnya sebenarnya itu kan. Bagaimana misalnya dari angka sekian keluarnya hasil sekian gitu. Inputnya ini ABC, outputnya CDE gitu kan ya. Intinya kan di situ kan logik gitu kan. Tapi kan sekarang dengan AI soal itu tinggal lu prompt-nya. Jadi prompt terus langsung keluar hasilnya gitu kan. Tanpa lu menganalisa dulu ini kayak gimana ya, lu coba dulu ya. Nih, gua rasa mereka suruh mereka bikin for nih. For segitiga. Oh iya. Kita kan. Belum tentu mereka bisa kan. Waduh, for segitiga siku-siku. Itu menarik ya. Kalau mereka kebiasaan pakai prompt ya. Kan kalau zaman kita kan kayak lu mesti bayangin nih. Ini for-nya gimana di baris pertamanya sehingga dia bisa tengah-tengah muncul gitu kan. Bikin sebelah dulu, bikin sebelah lagi, terus bikin diamond, gue ingat banget. Bikin diamond, bikin segitiga kebalik. Itu. Bikin segitiga ke atas, segitiga kebalik, terus bikin diamond gitu kan ya. Betul. Dan kan basic logic kan di sana, bisa dilatih di sana. Iya, itu for while. Itu pakai bikin segitiga pakai for, terus ganti jadi while. Betul. Iya kan? Mungkin kalau lu nge-prompting cuma
kalau lu nge-prompting paling cuma lu cuma bilang gue mau bikin bentuk segitiga dengan for looping untuk tugas kuliah saya. Iya. Nah itu nggak masalah, itu nggak salah. Oke. Asal setelah hasilnya ada lu pelajarin gimana cara kerjanya. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau menurut lu oke pakai AI tapi lu analisa cara kerjanya gimana. Jangan hanya cuman yang penting hasilnya keluar. Jadi udah gue tutup mata gitu. Gue mau tahu yang penting hasil jadi itu selama lu nggak begitu lu aman. Iya. Ya karena memang nggak bisa dipungkiri sih, kita pasti pakai AI. Apalagi untuk anak-anak kuliah yang baru, masih sekarang kan semester 4 ya? Semester 4 sampai semester 8. Semester 4 ya? Iya. Semester genap ya. Mereka lulus, AI itu kan cepet banget gerak-geraknya. Betul. Cepet banget. Betul. Ada yang lucu gini, gue pernah lihat di IG ya kalau nggak salah. Ada ngetik di cloud ngetik gini, tolong buatkan ChatGPT versi 6. Oh ya? Oke, terus. Tapi menurut gue lucu tapi make sense juga sih. Make sense. Iya. Kan beberapa AI itu kan source code-nya public. Betul. Ya kan source code-nya public kan? Betul. Iya. Di GitHub ada. Yes. Tinggal lu clone. Lu pakai cloud yang berbayar. Iya. Minta dia develop, mengenhance dirinya sendiri, ngedevelop yang baru. Yes. Pinter juga tuh. Nah, orang-orang kayak itu tuh mungkin ada tuh. Gua nggak tahu itu mungkin jokesnya gitu ya. Iya, tapi bener juga ya. Iya, Oke. makanya programmer apakah gue masih beberapa kali mikir, programmer itu AI itu kan berkembangnya bukan per tahun nih, bukan tahun depan ini dalam waktu berapa bulan aja. Betul. Perkembangannya gila-gilaan tuh. Eksponensial dia. Eksponensial betul. Eksponensialnya dia multiplier juga gitu kan. Ini makin pinter, dia bikin lagi makin pinter lagi gitu kan, eksponensial. Betul. Jadi apalagi nanti tahun depan ketika misalnya anak-anak kuliah berarti masih 2 tahun lagi kalau semester 4, kalau semester 6 masih 1 atau 2 tahun lagi lah mereka lulus gitu loh. Udah kalau mereka mau jadi programmer gimana gitu kan? Iya, betul. Gitu. Harganya udah mungkin udah drop banget gitu. Nanti pertanyaannya bukan ini lagi, bukan kayak kenapa gue serkut lu, tapi apa yang bikin lu beda sama AI lagi ya? Takutnya kan. Gitu ya. Apa yang lu ya? Iya. Sejago apa lu pakai AI? Iya, sejago apa lu pakai AI gitu kan. Sejago apa ya? Makanya sekarang ada lowongan kerja namanya prompt engineer ya? Engineer. AI prompt engineer. Iya. Tapi gue sampai ada kursusnya tau. Itu iya, gue pernah lihat tuh. Kursus Itu. Oke. Dulu gue mikir ngapain nge-prom ada kursusnya. Lumayan tuh berapa ratus ribu kan untuk bayar prom gitu kan. Betul. Gue mikir kayak gitu pertama. Tapi setelah kesini gue mikir kan ada tuh IG yang sekarang nge-share prom. Iya. Gitu kan ya. Iya. Ternyata memang prom itu nggak bisa ngasal. Betul. Prom itu bener-bener lu harus. Lu mesti nggak bisa kayak lu ngobrol terus langsung jadi gitu. Lu mesti kasih konteksnya, lu mesti kasih keinginan lu apa, outputnya apa gitu sih. Iya. Iya, makanya gue lihat ya menarik sih. Betul. AI ini ya plus minus, tapi jangan sampai yang tadi lu bilang critical thinking yang paling utama yang harus dimiliki. Fundamentalnya critical thinking sama analisa yang harus dimiliki sama orang IT itu harus tetap dijaga dengan cara yang tadi lu bilang. Ketika ada code, lu analisa lagi, lu pelajari lagi, gitu. Iya. Bener. Tapi lucunya sekarang ya, gue pernah ledek-ledekan lah sama temen gue. Gini, AI, orang kan bilang sekarang pakai AI, nge-prompting dengan apa segala. Kalau AI di prompt itu kan lu harus detail tuh. Yes. Detail banget. Warnanya misalnya, jangan, gue pengen warna biru nggak bisa pakai itu, pakai hashnya langsung sekalian, ya kan? Yes. Pakai hashnya ya, berapa kodenya gitu, kode program. Gue pengen perseginya berapa kali berapa nih gitu kan ya. Pengen aplikasinya ada button apa, pokoknya harus detail tuh. Terus gue ledekan sama temen-temen gue nih. Jadi ya, makanya selama ini tuh user bakal ngerti lu kalau mengirim requirement yang jelas, yang clear. Oke. Lu ngerasain ya. Lu ngerasain deh sekarang. Kalau ngirim requirement ini lu jangan bilang, tolong dong bikin ini ganti warna biru. Biru apa? Iya, benar. Iya. Sekarang makanya gue bilang sekarang user itu dengan adanya AI ya, user mengerti bahwa memberikan requirement itu lu harus detail. Betul. Lu pernah ngalamin orang minta requirement? Sering. Mau dong report gini.
Iya, tapi data dari mana gue dapetnya gitu kan. Ini aja lu. Bisa. Wajar lah, user. Tipikal. Tapi mungkin itu salah satu hal yang akhirnya programmer tidak bisa digantikan ya. Tidak bisa digantikan karena apa? Karena usernya nggak bisa memberikan. Oh iya. Memberikan requirement yang jelas. Iya sih. Iya. Sehingga si programmer bisa tahu sendiri mungkin ya gitu ya. Iya sih. Misalnya kalau lu udah kerja deket sama bos lu, udah deket nih. Ketika bos lu minta A, lu udah tahu sebenarnya arahnya kemana nih. Iya. Ya kan? Iya. Ada yang kemana ya? Bisa. Bisa sih. Nggak tahu nanti. Bisa sih. Bisa sih. Bisa ya. Menurut gue bisa sih. Oke. Lu kan per chat history kan? Oh iya sih. Dia punya bisa lu bikin projectnya, bisa konteksnya. Oh dia selama ini pengennya yang kayak gini. Kayaknya sih bisa sih. Iya, agak. Tapi di kantor lu semua udah pakai AI? Kantor gua tim pake engineer? Engineer pakai, marketing pakai, semua pakai. Karena menurut gua AI itu bikin pace kerja lu jadi lebih cepet, efisien, dan mungkin hal-hal yang bisa ke solve 2-3 hari mungkin 30 menit jadi. Karena itu kejadian banget di gua. Jadi gua pernah waktu itu sama tim gua deploy hari Sabtu pagi, dan ada error di code-nya ya. Dan bingung nih, gimana error code-nya ya? Oh, ketemu baik lagi fundamental. Akhirnya itu tuh errornya ketemu gara-gara emang kita sendiri gitu. Tapi waktu itu nggak mungkin kita pikirin gimana solve logiknya. Akhirnya kita lempar tuh kayak AI function-nya untuk minta dia solve. Itu kalau misalnya harus di solve sama gua sama tim gua, atau mungkin tim gua deh, itu mungkin butuhnya kayak sehari 2 hari baru kelar. Tapi dengan gue lempar tuh mungkin 10 menit jadi. Dan langsung beres. Bisa itu juga. Jadi lempar AI, dapat logiknya. Tapi sekali lagi karena ini production, kan ketika code itu udah dilempar sana kan sebenarnya jadi tanggung jawab developer kan. Jadi gue pasti mastiin dulu nih code-nya udah aman apa enggak. Jangan sampai jadi celah lah. Gitu kan. Udah aman, deploy, bener 10 menit. Se-efektif itu. Yang harusnya 3 hari, karena nunggu hari kerja. Iya, belum nunggu hari kerja, itu hari Sabtu. Lagi off. Di production lagi. Gue nangkep, jadi kayaknya kayak seumpama gini kali ya. Ketika satu kapal nih, ketika kapal itu mulai tenggelam, mulai tenggelam, lu harus punya fundamental mengerti tentang kapal itu. Ini kalau kapal tenggelam berarti bisa jadi ada kebocoran. Ya gitu kan? Berarti ada kebocoran nih. Kalau misalnya dia di belakang kebocorannya juga lu udah tahu gitu kan. Lu bisa analisa ini kebocoran di mana nih posisinya gitu kan. Tapi untuk gimana cara nambal bocornya ini baru lu pakai AI. Ini gimana nih cara nambalnya nih gitu. Tapi setengahnya lu harus punya basic dulu. Ini masalahnya di mana nih? Atau kayak masalah mesin gitu kan. Mesin mati nih. Oh, mesin kiri yang mati nih. Ini kenapa nih? Lu tahu nih mesinnya mati nih. Tapi mungkin lu belum tahu cara solve-nya gimana nih mesin nih. Pakai suruh AI. I see di situ ya. Nah, jadi sekarang programmer untuk anak IT nih. Mereka tetap harus ngoding menurut lu. Dengan tangan mereka sendiri. Wah, sulit juga ya. Gua gini. Menurut pandangan gua dan keyakinan gua, kayaknya nggak harus. Kayaknya menarik. Lu bisa manfaatin full AI. Asal semua yang lu tulis, semua yang lu taruh ke code lu, ke project lu tahu itu ngapain. Tapi nggak mesti lu itu sendiri, kan capek ya. Kayak zaman gua lu mesti bikin ngoding sendiri. Logiknya ini kadang-kadang gua agak old school ya, jadi gue flow-nya gue tulis di kertas. Yang dapat nilai 9 itu ya? Beda, itu kan gue disuruh ngoding di kertas. Iya, ngoding di kertas. Gile kali. Tapi kan UAS-nya gue cepet. Nah, jadi ya menurut gue sih, lo nggak mesti ngoding sendiri lah, menurut gue ya. Menarik. Lo boleh nge-prompt. Kalau gue baru tahu istilah ini, vibe coding tuh. Iya, sekarang ada istilah vibe coding. Gue liat itu paham vibe coding. Lagi rame. Lu ngoding sambil nge-vibe apa? Ternyata ya lu cuma copy paste segala macem kan. Buat gue tuh nggak salah dan kayaknya bagus. Karena development itu baik lagi, ya lu develop mungkin jangan terlalu lama ya. Kalau bisa cepet gitu, tapi seefisien mungkin.
Oke. Kan AI kan ada bukan buat pengganti lu, tapi untuk membuat lu lebih efisien. Mengganti juga sih sebenarnya. Mengganti juga ya? Mengganti juga. Ya? Banyak perusahaan gede udah menggantikan orang. Gue pernah dengar kayak gini. Ini agak sedikit miris atau gimana ya. Oke. Ada yang gue pernah dengar cerita gini lah. Lu sekarang nggak perlu pakai 10 programmer. Misalnya tim lu nih sekarang ada 10 programmer istilahnya. Sekarang lu nggak perlu pakai 10 programmer. Lu bisa buang 7 programmer lu. 3 ini lu pertahankan dengan yang paling oke performance-nya. Lu temenin sama AI. Iya sih, bener sih. Ini 3 programmer mau kemana? 7 programmer mau kemana nih? Iya. Iya, hukum rimba jadi. Iya. Iya kan? Iya. Iya sih kalau banyak. Menggantikan juga. Makanya gue mikir-mikir programmer sebenarnya harusnya gimana ya sekarang ya. Gue punya satu pemikiran gini. Perusahaan kopi misalnya gitu ya. Iya. Oke. Yeah. Dia punya 10 programmer gitu kan ya. 10 programmer ini suka ngopi. Oke. Suka ngopi dan semuanya ini beli kopi produknya dia juga. Oke kan? Produknya juga. Oke, ketika 7 orang di layoff. Sisa 3 orang. 7 orang ini kan jadi nganggur nih. Nggak ada uang. Pasti mereka ngurangin uang kopi. Yang secara nggak langsung penjualan dia dari 7 orang ini berkurang juga. Oke. Gitu. Oke. Iya. Gue pikir sih kalau programmernya cukup jago ya, programmer itu jadi pesaingnya dia sih. Bisa kan? Bisa. Iya. Lu punya startup misalnya nih, terus lu lay off 7. Lu punya startup 10 programmer, lu lay off 7. Dia 7 pasti ada satu jadi pesaing lu pasti. Zaman AI dia ngerti mungkin ya. Iya. Baik lagi, kalau programmer itu tahu fundamental. Oke. Dan critical thinking kayak. Ya baik lagi ya, maksudnya baik ke orangnya sih, gue rasa sih. Nah, pertanyaan gue, lu tadi kita ngomong critical thinking kan. Critical thinking itu kan didapetin ketika lu mendapatkan suatu studi case, studi kasus, terus kemudian lu menganalisanya. Disitulah critical thinking lu. Kayak dulu zaman kita ingat disuruh bikin aplikasi bank pakai VBA. Visual Basic ya? Java sih? Java ya? Iya Java. Iya. Bikin aplikasi bank pakai Java. Di situlah critical thinking lu melatih kan, membiasakan. Gimana ini sampai jual belinya dan yang lain-lain. Nah sekarang kan dengan AI, lu nge-prompt, lu selesai nih. Membaca coding dari AI itu kan bukan critical thinking itu analisa. Iya kan? Menganalisa hasil orang gitu kan, membaca hasil orang. Sedangkan kalau critical thinking, ini gimana ya? Ini caranya gimana ya? Gini. Itu kan dilatihnya sekarang begitu. Nah kalau misalnya lu pakai AI, lu melatih critical thinkingnya dengan cara apa? Kalau menurut gua, kalau pakai contoh lu tadi, kalau dari pandangan gua sih bukan analisa sih. Itu tergantung ya. Analisa mungkin ya, tapi dengan lu critical thinking, lu pasti mikir gini. Misalnya katakanlah bikin aplikasi bank pakai bahasa Java misalnya. Terus alih-alih lu mempelajari code-nya, lu melihat nih ada celah gak sih? Celah gak sih kayak misalnya gue input minus 999. Iya. Gimana code dari AI ini ngehandle? Gitu. Terus misalnya Java misalnya katakanlah kan ketika lu aplikasi bank kan pasti ada tombol transfer. Lu coba aja spam klik si transfer ini. Lu bakal jadi ke transfer 2 kali apa enggak? Baik lagi itu critical thinking. Mungkin orang yang analisa cuma lihat code-nya, ini working, buttonnya bisa diklik udah gitu. Tapi kalau lu pikir critical thinking mungkin lu pikir bukan itu. Yang lu pikir adalah security-nya. Lu tahu lu bikin aplikasi bank itu sangat yang namanya duit kan sensitif ya. Lu pasti akan mempertimbangkan kayak ini aman gak ya kalau gua ini. Jadi lu akan melihat dari kacamata security-nya, sehingga critical thinking lu otomatis harusnya jalan nanti orang itu sih. Berarti hitungannya kalau istilah gue itu challenge, nge-challenge. Lu iya bisa lu men-challenge AI-nya gitu. Men-challenge saya. Lu udah buat ini gue lihat sekarang aplikasi lu kayak gimana kerjanya. Benar atau enggak nih? Ini kalau gue kayak gini logiknya gimana nih? Bisa. Make sense. Bisa. Di challenge ya. Di situ critical thinking-nya, karena kalau membaca doang untuk mengerti, itu kan analisa tuh. Analisa. Betul. Untuk mengerti. Tapi kalau challenge, lu membaca
Lu menganalisa, terus mempertanyakan. Iya, betul, mempertanyakan. Betul. Betul. Lu bikin kayak gini, kenapa nggak pakai gini misalnya gitu ya? Iya. Oke. Kenapa logik lu gini sih? Padahal lu bisa begini, Le. Lu pernah gitu ya? Iya. Kalau pakai AI? Pernah. Ada lah, beberapa kali pernah. Kalau gue lihat kayak, gue kurang seret nih. Baik lagi, kebetulan karena agak old school, gue suka liatin. Terus kalau kurang seret, gue mungkin minta dia ini lagi. Kayak gitu sih. Oke. Ya, meskipun kadang-kadang gue mempertanyakan ya, apakah pendapat gue lebih jelek daripada dia. Oke. Itu kadang-kadang gue juga. Wah, gawat. Kan semua orang punya style sendiri kan. Itu sih ngeri sih. Kalau lu udah sampai mempertanyakan, gue lebih jago dari AI. AI kayaknya. Karena kadang AI itu kan pasti dia baca dokumentasi. Katakanlah nih, misalnya gue ngoding, apa ya contohnya, Golang deh. Golang kan pasti dokumentasi udah terpublish secara, kan dokumentasi Publish, udah public kan. Iya, public. Dia kan pasti ikutin sesuai dokumentasi dong. Sedangkan mungkin style gue bukan kayak dia. Gue punya style gue sendiri gitu Iya. kan. Programnya memang punya style masing-masing sih cara orang programming. Iya, makanya. Iya gitu sih. Oke. Cuman gua sering challenge AI. Oke. Gue sering berdebat karena kalau kata temen gue, gara-gara gue promnya nggak bener. Jadi hasilnya nggak bener gitu ya. Oke. Karena prom gue nggak bagus, maka hasilnya nggak sesuai dengan yang gue harapkan gitu. Oke. Akhirnya gue pernah nge-challenge, gue kasih link lah. Gue minta link dokumentasi tuh, karena kalau gue tanya AI, dia tuh nggak ngambil dokumentasi terakhir. Gue nggak tahu dia ngambil dari mana, tapi nggak sesuai dengan dokumentasi yang gue pernah baca gitu. Akhirnya gue challenge AI, lu baca dari dokumentasi ini. Ini caranya gimana fixingnya, gue bilang gitu kan. Ini bisa gak sih possible untuk gue lakukan gitu. Oke, dilempar. Terus dia bilang, masih possible dilakukan gini. Terus gue baca manual dokumentasinya. Nggak ada, dia bilang bisa. Di dokumentasi nggak ada yang bilang kalau dia bisa gitu kan. Gue tanya sampai sekali lagi. Gue baca dokumentasi itu pribadi. Nggak ada yang mengatakan bahwa itu bisa, gue bilang gitu. Terus AI-nya bilang, mohon maaf, iya benar apa yang Anda katakan. Bahwa itu tidak bisa dilakukan. Makanya nggak, ya gitu sih. Lu nggak bisa terima apa yang AI kasih sih. Mungkin betul code dia, tapi dari dokumentasi beberapa tahun yang lalu mungkin. Iya. Kebetulan code dokumentasi yang lu baca mungkin yang udah paling latest dan pasti di-improve banyak lah ya. Cuma memang dari situ akhirnya gue tahu kalau misalnya lu nge-prom AI itu, lu harus ngesebutin versinya. Contoh lu nge-prom AI untuk programming Golang. Nah, Golangnya itu lu Golang versi berapa? Gitu. Terus kalau misalnya lu pakai library-nya versi berapa juga? Betul. Deployment-nya lu di mana? Database-nya lu pakai apa? Yes. PM banget sih. Itu Interview betul, lu tech lead banget tuh. Iya kan? Gue dapetnya di situ. Sekalipun kalau misalnya dia versi lu community edition atau yang enterprise. Karena kan beberapa, kalau misalnya software ya, kalau tools ya, misalnya GitLab gitu atau GitHub, ada yang free, ada yang community edition, yang free, ada yang enterprise yang berbayar gitu kan. Kalau kita nanya bisa gak ya, gue monitoring ini, dibilangnya bisa, ternyata bisanya di enterprise, nggak bisa di community edition. Dia juga nggak salah. Iya, makanya temen gue, ada temen gue, anak lulusan, ya bisa dibilang baru lah ya. Nggak baru-baru banget, cuman dibanding gue duluan kerja dibanding dia gitu kan. Dia sering pakai AI untuk bantu kerjanya dia. Dia suka ngeliatin gue. Kan gue suka, nih AI nggak bener nih jawabannya, gue bilang gitu kan. Dia cuma kayak, lu promnya kurang bener kali. Iya. Dari situ lu gak tau bilang, kursus prom penting juga ternyata. Kursus prom AI penting juga ternyata. Iya sih. Makanya ada prom AI engineer gitu. Iya sih, prom AI engineer. Gue jujur nggak pernah ketemu ya. Ntar kalau lu ada narasumber boleh lah kan temuin gue. Gue boleh nanya tuh. Ngapain dia gitu. Ntar gue coba cari. Masih jarang kayaknya. Cuman udah ada lockernya. Gue pernah lihat, lu pernah lihat lockernya? Udah ada lockernya. Siapa yang play? Anak IT mungkin. Pasti anak IT. Tergantung ya, dia prompt engineer-nya itu untuk apa? Kalau dia untuk video, gitu? Iya dong. Dia kalau untuk video editor, lu harus ngerti editor dong. Untuk lu ngasih efek, mungkin efek gitu. apa?
Nggak mungkin gitu programmer kan. yang apply. Nggak mungkin programmer nggak tahu efek apa ini. Iya, efek iya. goyang-goyang gitu. Iya. Efek goyang kiri kanan. Efek buram gitu kan. Padahal blur itu juga ada efek blur Gaussian, blur apa, Fade out. fade out, fade in gitu kan. Iya, Transitionnya apa, orang Iya, IT mana paham gitu kan. Oke. Mungkin kayaknya orang semua bidang sih ya bisa ada engineer sih. Mungkin. Menarik sih. Oke, iya sih. Jadi critical thinkingnya dari anak mahasiswa bisa challenge ya? Bisa, mesti challenge. Harus challenge, Harus. Harus sih. Kalau lu masih kuliah harus lah. Karena itu akan membangun kebiasaan sih. Jadi ketika lu kerja ya lu nggak akan plek-plek dapet, terus lu kan nggak mungkin ya kayak lu udah kerja, terus lu nge-prompting, lu masuk ke project lu, terus someday mess up aplikasinya, terus lu nggak mungkin bilang ke atasan lu, ini Pak AI-nya ngaco nih. Ya nggak mungkin dong. Iya. Kan atasan taunya lu yang ngoding gitu. Mungkin atasan tahu juga sih sekarang lu pakai AI. mungkin. Kayak gue punya tim gue juga tahu dia pakai, malah gue bilang suruh dia pakai AI untuk kerja karena dia nggak punya basic. Ada satu bidang yang dia nggak punya basicnya, tapi kita perlu kerjain. Gue bilang pakai AI aja. Tapi lu harus Tahu. minta AI itu jelasin setiap line itu apa fungsinya. Oke. Dari situ lu harus cari tahu sebenarnya gue butuh atau enggak itu. Karena kan gitu AI kalau kita nge-prompt yang ya ala kadarnya ya, dia memberikan hal-hal yang kayaknya nggak kita perlu. Iya, dia suka nambahin komponen yang sebenarnya lu nggak mau pakai mungkin gitu. Iya. Yes. Bener. Tapi sepengalaman lu nih kan, nah bisa nanya ya. Anak buah lu misalnya. Tim lah, gue Tim lu ya. Pernah nggak mess up karena salah prompting? Gue nggak pernah lihat dia mess up ya, cuman gue pernah lihat dia nge-prompting terus nggak selesai. Oke. Mungkin bolak-balik doang tuh pertanyaannya gitu. Oke. Dia nggak selesai gitu. Oke. Ya mungkin karena itu ya promptnya kurang jelas, atau gue kadang mikir juga karena free. Pakai AI yang free, mungkin nggak sepitar yang berbayar ya. Gue mungkin bisa ya. Karena kan AI kayak ChatGPT ya, agentnya ada banyak tuh. Ada versi apa. Kalau dia juga ada apa, Gemini juga ada apa. Semua ada versinya kan, yang berbayar yang sama free. Gue pikir-pikir ya mungkin karena dia pakai free, jadi kepintarannya nggak sepintar yang berbayar. Gitu. Jadi kalau dibilang mess up mungkin kelihatannya ya, karena gue ngeliat dia, kan dia sebelah gue ngeliat dia nge-prompting terus kayaknya nggak kelar. Sampai akhirnya juga nggak solve juga pastinya. Akhirnya nggak solve juga. Solve dengan ini sendiri, lu breakdown sendiri tim lu. Iya, tetap pakai AI, sedikit ngelit. Ada leading ke untuk solvingnya, cuma perlu penyesuaian yang tadi lu bilang sih. Yang perlu ada basicnya sih. Oke. AI di semua bidang sih, tapi kita fokus di IT nih. Iya. Nah, back lagi ya, tim lu. Lu untuk ketika lu dapet tim, let's say lah, katakanlah dia mungkin orang yang cukup strictly nggak mau pakai AI. Pendapat lu gimana ya? Unlikely ya, harusnya unlikely ya zaman sekarang ya. Unlikely sih. Unlikely ya, nggak mungkin ya. Unlikely sih. Gue salah satu mungkin orang yang agak membatasi pakai AI. Membatasi? Agak was-was karena yang sangat gue takutkan adalah ketika kebanyakan pakai AI, critical sama analytical thinking gue menurun. Gitu. Karena itu sangat memanjakan dan sangat bisa menarik kita untuk males. Iya, pisau mata dua ya? Iya. Gitu. Nah jadi kalau misalnya ada ketemu orang yang kayak gitu, yang dia sangat anti, dia nggak mau pakai AI lah, mungkin karena ketakutan apa dan yang lain, gue akan mengajak dia untuk berpikir bahwa AI itu adalah challenger dia. Oke. Jadi dia menuangkan ide, atau misalnya programmer nih ya, contoh let's say programmer. Dia ngoding, udah ngoding, dia minta AI, dia udah confirm bahwa udah gini selesai codingannya, terus akhirnya pakai AI untuk challenge. Menurutmu ini codingannya gimana? Ada yang bisa diimprove dan improve-nya di mana? Gitu, nge-challenge. Oh pakai gini. Terus gue selalu bilang challenge balik.
sampai 2 atau 3 kali lu challenge sekali. Challenge dia. Gitu. Oke. Sehingga di situ membangun critical thinking lu dan dia lawan sparring lu dan lu berkembang gitu. Iya. Istilahnya gini, lu kalau misalnya latihan apa ya? Jadi lu latihan ngoding gitu kan ya. Lu latihan ngoding sendiri, lu ngoding sendiri tanpa ada guru, dosen ataupun coach yang ngoreksi lu. Ya lu bakal bingung sendiri gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya lu ngoding, AI ini sebenarnya pengganti dosen, guru atau apa lu yang mentor lah. Mentor lu yang enggak yang mereka nggak bakal 24 jam bareng lu gitu kan. Nggak mungkin lu jam 12 malam lu kontak mentor lu. Ini gimana sih shoppingnya gimana gitu. Tapi AI ready gitu lah. Iya, betul. Jadi untuk itu. Jadi kalau gua akan bilang pakai AI tapi lu bawa sesuatu dulu untuk AI. Jadi lu nggak minta ada AI, tapi lu bawa sesuatu dari AI. Bawa sesuatu ke AI. Gitu. Oke. Contoh kalau misalnya orang desain. Gua desain dulu. Lempar ke AI. Kayak gue bikin YouTube ini ya. Gue bikin thumbnail. Gue nggak minta AI dulu bikin thumbnail. Enggak. AI tolong bikinin thumbnail untuk konteks ini bla bla bla. Tapi gue udah bikin thumbnail dulu. Gue udah dipikirin, gue udah research dulu, gue pikirin, gue lempar ke dia. Menurut lu gimana? Baru minta diimprove. Minta dia scoring. Oh gitu? Iya, akhirnya dikasih scoring. Skor lu ini, karena ada kurang A, B, C, dan yang lain-lain. Oke. Dari situ akhirnya gue kan mengasah gue, ternyata selama bikin thumbnail itu kayak gini. Kayak gini. Sampai akhirnya nanti mungkin sebatas lu paham ya lu bisa nggak usah offering lagi, lu tinggal tolong buatin ini. Tinggal gitu. Iya. Oke. Di situ kalau gue mikir cara penggunaan AI untuk tetap mengasah otak lu ya. Gak salah sih, bener. Challenger lu. Bisa. Teman brainstorm lah. Temen brainstorm betul. Iya. Betul sih. Iya sih. Siapa yang bisa diajak brainstorm jam 12 malam? Iya, jam 1 pagi kan. Lu otak lu masih panas gitu. Iya. Bener. Gitu. Lu ketika lu punya ide, lu minta AI untuk melakukan research. Yes, validasi. Memvalidasi dan minta pendapat juga kali. Oke. Dan lu jangan terima plek yang tadi lu bilang. Betul. Lu challenge lagi. Kenapa begini? Kenapa lu jawabnya gini? Kenapa begini? Yes. Dan gua selalu membawa data gua sendiri. Kayak yang tadi AI yang gua bawa link dokumentasi yang gua pelajari. Link dokumentasi ini begini kok. Gitu. Oke. Iya. Jadi gua bawa satu. Jadi teman challenge. Tuh. Oke. Bener. Iya sih. Menarik. Jadi menurut lu programmer untuk anak-anak kuliah sekarang nanti kedepannya masih oke? Harusnya masih oke. Menurut lu bisa manfaatin. Oke. Asal bisa manfaatin. Ini maksudnya si programmernya kan. Lu sebagai co-founder lah, sebagai yang punya perusahaan gitu. Memandang setahun 2 tahun lagi misalnya. Lu apakah lu akan mengurangi karyawan lu dan menemani mereka pakai AI? Karena pace-nya lebih cepat loh. Pace betul lebih cepat. Dan kebetulan di startup gue juga staffnya nggak banyak ya. Jadi memang banyak dari kita tuh ya udah lu dan AI karena kita ngobrol-ngobrol. Ya gitu. Tapi kan nanti kalau berkembangnya gitu kan. Nanti kalau berkembang ya sulit ya. Sulit pertanyaan lu nih. Jadi yang nonton kan anak-anak kuliah nih. Betul. Jadi mereka tahu nih, lu sebagai co-founder nih. Dia mau apply kan? Iya, barangkali. Cuman nih kelasku buka locker kan nih, jangan. Kalau gue buka locker sih pasti butuh gitu. Tapi jangan AI semua lagi pada di isinya. AI pastilah. Gue nggak akan bilang gue nggak akan pakai AI itu nggak mungkin ya karena. Pastilah. Lu akan ketinggalan jauh. Ya kayak zaman dulu istilahnya lu nggak mau pakai Google atau zaman gue inget banget zaman kita udah ada gadget. Iya. Awal dari mulai gadget, itu banyak orang-orang tua tuh nggak mau pakai gadget. Ngapain sih pakai gadget? Handphone kan buat telepon doang. Yes. Betul. Iya kan. Terus ya itu sih mungkin salah satu pertanyaan gue pasti akan gue bilang tuh yang akan gue tanyakan ya. Gimana lu memanfaatkan AI untuk pekerjaan lu? Misalkan lu bisa menilai kan, orang gimana pakainya gitu. Apakah dipakai cuma untuk
Ya itu back lagi plug ketik taruh apa lu baca dulu segala macem gitu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, lu bikin tes, interview, mereka pakai AI atau enggak? Itu susah. Diperbolehkan atau enggak? Enggak. Oh ya? Gue masih old school sih. Oh, oke. Gue old school. Jadi kalau misalnya memang ada tes dan onsite, gue mau mereka yang pikir sendiri. Wah, gawat tuh. Kalau gawat lah itu loh. Iya, karena baik lagi zaman gue tuh dulu. Zaman lu juga. Iya, zaman kita seumuran. Gue tuh gue pas lagi testing itu coba nggak ada apa-apa. Lu pikirin di Stack Overflow gimana cara bikin apa namanya itu yang piramida mesti lu susun. Oh iya. Jadi ini kan. Itu kan gue tuh dulu bikin itu pakai C. Oke. Itu kalau nggak ada fundamental kan pusing. Zaman sekarang sih ada AI lu tinggal nge-prompt. Iya. Dan gue pengennya sih tetap yang butuh fundamental karena buat gue fundamental itu is everything sih, tetap yang paling penting buat gue. Oh iya. Iya. Tapi lu bakal susah dapet karyawan kayaknya. Gak apa-apa. Tapi sekali gue dapet, harusnya nggak bikin gue pusing nantinya. Karena once dia dapet masalah, dia nggak nge-prompt AI dan ntar nggak ketemu gitu. Oke. At least, lu mentok pakai AI, lu akan cari sendiri kan pada akhirnya kan. Kenapa gini. Lu bakal nge-breakdown sendiri. Ketika ini masuk sini, error kenapa dapat error gini? Apa penyebab error ini? Oh ternyata dari plugin ini, kenapa sih bisa gini gitu. Tapi Stack Overflow masih boleh? Boleh lah, zaman boleh. Masih boleh gue. Juga gue gak tahu, sekarang masih banyak gak sih pakai? Masih banyak yang tahun-tahun 3 tahun lalu, 5 tahun lalu sih itu forumnya. Iya. Karena lu kalau sekarang lu search Google, yang paling atas kan udah result summary dari Gemini. Iya. Summary dari Gemini. Iya. Ya walaupun sumbernya dari Stack Overflow juga beberapa. Betul. Iya sih. Iya. Oke, jadi nggak boleh pakai AI tesnya. Tes nggak pakai AI sih gue. Tapi kedua nanya, lu memanfaatkan AI kayak gimana? Iya, betul. Karena itu tetap penting loh untuk menjaga pace. Startup kan cepet ya. Iya. Lu nggak mungkin kayak sekarang. Iya kan. Tapi banyak yang ambruk juga. Betul. Iya betul. Mesti ngukur sih. Iya. AI ya. Oke, berarti anak-anak kuliah sekarang kalau mau masuk ke kelasku harus tetap bisa programming. Fundamental lah. Fundamental lah ya. Buat segitiga. Segitiga. Bintang. Iya. Oke. Gitu sih. Jadi masih lu mempertahankan fundamental programming. Betul. Setahun 2 tahun lagi? Don't know. Mungkin masih ya. Gue tetap gini. Gue old school. Oke. Gue suka cara old school. Oke. Tapi berusaha untuk ngikutin zaman. Oke. Gimana? Artinya ya baik lagi AI akan tetap dipakai. Gue aja selalu nyuruh anak-anak gue pakai AI lah. Lu bingung AI. Gue juga misalnya bingung nih. Ini kenapa gini AI? Oke. Pokoknya AI ya jadi temen lu, tapi baik lagi jangan karena terlalu instan ya lu jadi nerima semuanya. Gitu kan. Baik lagi lu mesti critical thinking lah. Fundamental wajib. Apapun yang dia dapat kayak kata lu challenge terus. Oke. Gitu. Jadi programmer masih oke lah ya sebenarnya ya. Masih oke sih, programmer masih oke sih. Gue rasa juga nggak semua orang kan gini. Lu jago nge-prompting kan juga kadang-kadang karena lu bisa mikir secara logik gitu. Oke. Oh, gue di challenge bos gue buat bikin aplikasi stok toko misalnya. Iya. Kan lu nggak mungkin cuma bilang ke AI, gue mau bikin aplikasi stok toko. Udah. Tolong gue bikinin gue, yang penting gue bisa input barang segini, udah. Requirement-nya berarti. Requirement kan tipis. Tapi kalau lu, nah ini mungkin salah satu, mungkin privilege anak IT lah ya. Gue mungkin berusaha untuk kalau kalian anak IT atau anak SI atau anak teknik, mungkin ini yang jadi nilai plus kalian karena kalian tuh harusnya bisa mikirin kayak, oke, lu bikin aplikasi stok toko. Lu nge-promptingnya nggak cuma gue mau bikin aplikasi stok toko selesai. Lu mesti mikir nih, gimana caranya kalau aplikasi ini diakses oleh lebih dari 10 orang di waktu yang sama. Gimana kalau barang ini keluar, misalnya nih, barang ini keluar di waktu yang bersamaan juga nih. Kan concurrency. Iya. Gitu kan. Terus gimana kalau stok lu punya barang 1 juta,
barangkali dipakai sama segede Carrefour yang Superindo gitu kan. Gimana kalau user udah banyak segala macam. Hal-hal gitu yang mesti lu pertimbangkan sih. Dan itu didapetin dari orang-orang IT. Dan biasa anak-anak teknik harusnya paham ya kayak iya ya gue sini udah gue coba bikin deh gitu. Fundamental, logic. Terakhir pertanyaan gue. Sekarang lu kan pakai AI. Lu co-founder tapi masih turun ya untuk ngoding ya. Masih turun untuk ngoding. Pertanyaan gue, berapa persen lu ngoding sendiri? Dan pakai AI. Berapa persen AI, berapa persen lu ngoding sendiri? Ketika lu mau buat feature baru. Ketika bikin fitur baru ya. 60% AI. Tapi back lagi gue breakdown. Karena misalnya katakanlah gue waktu itu pernah bikin fitur untuk, gue sama tim gue bikin fitur untuk payment gateway. Stripe. Gue jujur lah pakai AI lah. Karena gue nggak mungkin mikirin full, baca dokumentasi segala macam. Karena butuh cepat kayak. Iya, karena butuh cepat kan. Sekali lagi startup lu mesti ada pace-nya cepet kan. Kemudian dapat nih. Nah, tapi gue nggak pernah lempar code full gue ke sana. Artinya itu kalau misalnya ada bug atau gimana nih, kan code lo pasti ada credential kan. Lu lempar lu jadi model orang yang masih ini. Iya, gue masih copy paste nih. Gue taruh ke Notepad atau kemana, terus gue ubah dulu beberapa variable nya. Iya, Old school ya. Old school banget. Tapi itu pun gue lagu. Iya kan? Betul kita. Old school. Gue yakin anak sekarang mungkin kayak udah gue taruh tes, dapet backin lagi situ. Tapi akhirnya ada yang kasus kena data leak gitu. Itu karena kan harusnya AI itu dia kan dapat data lu dan itu akan jadi data learning mereka, data training, master data training. Iya. Jadi ya critical thinking lah ya, jangan terlalu instan juga gitu. Jadi 60%, 40%-nya gue breakdown, ngecek, gue tes, gue breakdown. Berarti bisa begini ya, kalau gue bayar segini aman gak gitu-gitu. Security. Berarti secara ini 100% dong coding AI. Tapi dari 100% itu 40% lu analisa lagi. Iya, analisa, critical thinking. Cek. Tuh. Gue jujur kan gue tadi juga udah mention kan. Gue cukup setuju kalau lu ngoding nggak perlu lu ngoding sendiri. Ngapain? Five coding lah kan. Tapi lu mesti paham code-nya ngapain. Terus kalau misalnya nggak sesuai sama style lu, kalau lu nggak nyaman, lu bisa ubah. Lu bisa ubah sendiri sih code-nya, kan lu udah tahu logiknya gimana. Iya. Oke. Gitu. Jadi memang AI masih oke, tapi kabar baik buat programmer masih oke juga. Yang penting bisa memanfaatkan AI-nya, nggak plug-plug. Betul. Critical thinking sama analisa. Iya, fundamental yang harus kita punya. Kalau sekarang bahasa programmer udah nggak usah ya. Bahasa pemrograman. Kalau dulu kan kita zaman lu basic pemrograman lu bahasanya apa? C gua, Python gua, gitu kan. PHP gua, Laravel. Mungkin enggak ya? Sekarang udah nggak perlu ya? Kayaknya nggak perlu deh. Gua kayak anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya, kayak mungkin nggak perlu ya. Perlu ya? Nggak sih, kayak nggak harus sih. Udah nggak harus. Lu udah tau logiknya gimana udah. Apalagi zaman vibe coding kan. Selesai. Iya, zaman pelajarin ya, inget ya. Karena zaman kita dulu kan gitu kan. Lu majornya harus di mana nih majornya kan? Lu harus ada major satu kan. Betul. Entah lu PHP, Node.js, gue masih baru. Betul. Gitu kan. Betul. Python, C++, C# untuk Unity. Iya, bikin game gitu kan. Iya kan. Lu harus punya basic yang ini. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi. Lu ngerti? Menurut pandangan gue ya, mungkin keyakinan saya. Menurut keyakinan gue ya, mungkin ada yang kayak gila nih orang nih, masa iya nih. Tapi menurut gue sih gitu. Menurut gue juga. Ya menurut gue sih iya. Lu gimana menurut lu? Kalau menurut gue iya juga. Nggak perlu lu punya major. Kalau gue dari dulu programmer, lu nggak perlu punya B1 oke lah. Itu is a point plus lah, nilai plus. Lu punya satu major yang punya lu skill. Tapi kalau misalnya untuk menguasai semuanya enggak, karena yang paling penting dari sebuah bahasa pemrograman kan lu logic for, if else gitu kan, objek orientation dan yang lain-lainnya. Walaupun memang cara program bahasa pemrograman ini ada yang beda-beda. Ya sekarang tapi pakai AI jadinya. Setidaknya lu tahu, seenggaknya lu tahu kalau lu nyimpen data di variabel dengan jumlah banyak itu makan memori. Lu mau bahas pemrograman apapun itu memorinya konsumnya banyak gitu kan. Basicnya di situ. Betul.
Betul. Lu ketika looping lu pakai for, pakai while gitu kan. Iya. Ada for one line, ada for yang multi line gitu kan. Yes. Gue setuju sih. Enggak perlu. Dan kalau misalnya nih ternyata anak-anak tim lu semua vibe coding kan. Oke. Atau enggak? Menurut lu? Oke. Kalau gua vibes anak-anak gua, kalau misalnya ada punya tim yang programmer ya, tapi tim gua bukan programmer. Tapi kalau gua posisi seperti itu, gua akan sangat mendorong mereka menggunakan AI, tapi gua akan sangat memberikan mereka batasan untuk penggunaan AI. Karena gua nggak mau juga dari tim itu mereka kehilangan critical thinking sama analisanya. Oke. Kenapa? Karena itu pasti berdampak juga ke perusahaan, pastilah. Itu pasti efek domino lah gitu ya. Gitu. Mereka dimanjakan dengan ini AI terus yang tadi lu bilang aplikasi udah gede, itu AI semua, mereka nggak punya basic sama sekali, nggak punya mengerti sama sekali, ketika ada trouble bingung semua. Iya kan? Nah, kalau mereka masih ada challenge dan yang lainnya, mereka masih punya critical thinking yang ini. Jadi mereka vibe coding tapi gue selalu batasin. Dan gue yang akan menjadi challenge mereka. Jadi mereka coding, vibe coding, AI, ini apa nih? Gitu kan. Ini buat apa? Bisa jawab penting. Bisa jawab, harus jawab penting. Iya. Misalnya dia jawab juga. Ini untuk ABC misalnya, untuk ABC. Ini untuk ABC. Perlu gak kita? Gue nggak mau fungsinya doang. Iya. Fungsinya mungkin dia tahu. Misalnya ini ada for, pasti ada for tuh. Terus kalau gue nanya, ini buat apa? Buat for, buat looping. Mereka tahu. Tapi gue nanya, perlu gak kita? Kenapa nggak pakai while? Iya. Gue kan challenge mereka gitu sih. Agar mereka tetap critical thinking. Vibe coding silahkan. Nggak masalah vibe coding ya? Nggak masalah. Asal ya, logiknya lu tahu. Gue akan challenge. Kenapa mesti ada code ini? Kenapa ada mesti ini? Kenapa kita nggak ganti? Kenapa pakai ini? Setuju. Oh iya, karena ini pakai gini bla 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 gitu. Good gitu. Oke. Gitu sih. Gitu. Jadi masih oke lah ya pakai AI ya. Masih oke ya. Dan selama lu bisa berpikir kayak gitu, lu aman harusnya. Dan selama lu masih kuliah, pertahankan untuk belajar. Nanti kalau kerja baru lah. Betul. Iya, pas kerja juga lu akan belajar lebih banyak lagi ya. Banyak sih. Ya kita banyak belajar di kantoran sih. Iya. Oke. Betul. Oke, thank you banyak. Siap. Dani is co-founder dari Kelasco. Thank you.